terkait dengan apa yang tadi kita dialogkan. Ibu sekalian, kita ngobrolkan banyak hal tadi. Kita ngobrol banyak hal. Nah, saya ingin kita semua mengambil beberapa butir mungkin dari perjalanan diskusi kita. Pertama, bahwa perubahan itu akan terus terjadi. Dan perubahan itu tidak selalu menghadirkan situasi yang diinginkan. Kita ketemu dengan perubahan dari perekonomian yang tumbuh dengan cepat menjadi perekonomian yang tumbuh lebih lambat. Dari pasar yang asalnya besar menjadi pasar yang kecil. Dari usaha yang semula lancar menjadi usaha yang seret. Ini semua adalah perubahan. Karena itu kita harus bisa mengantisipasi perubahan. Nah, saya usul pada ibu sekalian untuk selalu berpandangan optimis bahwa dalam situasi apapun insya Allah ibu bapak akan bisa survive. Saya pernah ditanya, Bu, gimana menghadapi tantangan yang sulit? Saya sering katakan begini, ketika ketemu tantangan yang berat, yang sulit, saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya orang pertama yang mengalami ini? Bukan. Apakah ada orang lain yang pernah mengalami ini? Ada. Apakah orang lain bisa survive? Bisa. Kalau orang lain bisa survive, insya Allah kita bisa survive. Dan janji Allah tidak akan membebani kita dengan beban yang kita tidak mampu untuk memanggulnya. Jadi itu doa yang jangan putus aja, Bu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jangan putus itu. Nah, itu dipegang tuh. Akan ketemu. Beberapa waktu yang lalu saya membaca buku yang saya publish di YouTube. Judulnya Who Moved My Cheese? Siapa yang memindahkan keju? Ibu-ibu boleh nanti Bapak Ibu cari. Kalau nggak mau cari bukunya, cari rekaman itu boleh dah. Di YouTube ada Anis baca buku. Di situ nanti ada buku namanya Who Moved My Cheese? Itu kisah tentang ini imajinasi, kisah tentang tikus yang terbiasa dapat keju di satu tempat, terus tahu-tahu kejunya nggak ada lagi. Loh, biasanya ada, tahu-tahu hilang kejunya. Siapa yang mindahin keju ini? Ada yang kemudian meratapi situasi, ada yang kemudian segera cari solusi. Nah, kita mau yang bilang mana nih? Nah, ini kan yang kita alamin, bukan? Siapa yang mindahin pasar ini, tahu-tahu hilang? Tahu-tahu muncul masalah-masalah A, B, C, D, F, G. Ibu, itu ceritanya seperti fiksi, tapi hikmahnya banyak. Karena itu kemudian saya bacakan untuk menjadi perhatian kita. Itu satu. Yang kedua, bahwa perubahan untuk kebaikan harus selalu diikhtiarkan. Jadi ibu bapak di sini kemarin bagian dari perjuangan untuk perubahan. Yuk kita jalan terus dengan semangat perubahan itu. Ya. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Dan jangan pernah khawatir kalau disebut kalah itu artinya kalah. Iya. Kita ini masih bulan November ya, masih ya? Masih. Bulan November itu hari apa? Hari pahlawan ya, tanggal 10 November. Betul enggak, Bu? Bulan November 10 November itu memperingati apa, Bapak Ibu? Hari pahlawan. Pahlawannya di mana? Yang kejadian itu di Surabaya. Peristiwa apa? Perang, betul ya? Perangnya antara Indonesia lawan sekutu. Oke, itu luar biasa. Saya mau tanya nih, perangnya berapa hari Bapak Ibu? Kan diperingati 10 November, berapa hari perangnya? Kita ini pada memperingati nggak hafal. Ampun. Perangnya 1 hari? Enggak, perangnya 3 minggu. 3 minggu perangnya nih. Terus yang menang siapa Bapak Ibu? Indonesia. Yakin? Yakin yang menang Indonesia? Bu, yang menang sekutu. Iya,
Yang menang di perang itu siapa? Sekutu. Sekutu meninggal 500 sampai 1000. Indonesia meninggal 20.000 Bapak Ibu. Surabaya hancur lebur. Gedung-gedung luluh lantak, jembatan rusak, semua hancur lebur. Dibombardir sama sekutu. Kalah kita kalau hitung pertempuran. Kalah. Tapi apa yang terjadi? Pertempuran itu, lihat, mulai tanggal 25 Oktober. Terus, apa yang terjadi dari peristiwa itu? Tidak berhenti rakyat berperang melawan sekutu. Maju, hantam, meninggal, maju lagi, terus tidak pernah berhenti. Sampai tentara sekutu itu kalau bahasa Jawa itu gilo. Gilo tuh ngeri dia. Ini udah pada meninggal bukannya berhenti. Bukannya pada mundur, meninggal malah maju lagi, terus maju lagi. Sampai sesudah peristiwa itu, Inggris itu bilang tidak mau lagi perang lawan Indonesia. Nggak mau. Kenapa? Tidak punya rasa takut. Tidak punya gentar atas mati. Semua berani mati, semua hibahkan. Dan semuanya. Itu Jenderal Malabi yang meninggal itu terbunuh oleh satu orang yang pengusaha Bu. Namanya Aziz Endok. Karena usahanya dagang telur. Kan UMKM itu. Lah iya dong, masa pabrik telur. Ini kan disebut Aziz Endok tuh karena ini Aziz yang usahanya jualan telur. Ini jualan telur yang nembak si Jenderal Malabi. Seluruh rakyat bertempur. Dan ibu-ibu bayangkan, ibu-ibu ini bayangkan coba. Kalau ada anak ibu umurnya 16 tahun, terus permisi, Bu saya mau berangkat perang ya. Coba hari ini gimana Ibu? Wih mau berangkat demo aja, jangan dong gitu kan. Ini mau berangkat perang, belum tentu pulang hidup. Bu itu ribuan gak pernah berhenti. Peristiwa Surabaya itu seperti Gaza hari ini. Kalau ditanya yang menang pertempuran siapa? Israel. Lebih banyak korban Palestina daripada, tapi siapa yang menang perang? Palestina. Dunia bersimpati pada Palestina, dunia membela Palestina. Peristiwa 10 November itu, pertempuran di Surabaya itu kalah pertempurannya. Tapi seluruh dunia bilang, rakyat Indonesia berhak merdeka. Lihat tuh perjuangannya. Tidak pernah berhenti mengirimkan anak-anak untuk bertempur walaupun mereka pada mati. Terus mereka dunia pada bilang jangan hentikan kemerdekaan Indonesia. Dan Inggris yang asalnya perang berubah jadi mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena ini mau beneran merdeka nih. Bukan kemauan sebagian orang. Jadi Bapak sekalian tidak semua kekalahan berujung pada kehancuran. Oke? Sebagian kekalahan itu berujung pada keberhasilan. Betul kan? Nah itu namanya kemenangan tertunda bukan? Pada saat digempur gitu, coba bayangin Surabaya, lesu. Itu bulannya November tahun 45. Baru 4 tahun kemudian dunia mengakui Indonesia merdeka. Tapi gara-gara peristiwa kalah itu, semua orang bangkit di mana-mana. Karena itulah kenapa diperingati Hari Pahlawan. Cuman kita pada nggak ingat kalau itu pada kalah sebetulnya di situ. Jadi kita ambil hikmahnya nih. Ibu sekalian, perjuangan kita jalan terus. Maju terus ke depan, kita terus bergerak untuk perubahan, kita jaga silaturahmi, kita bergerak terus ke depan ya. Terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Deo mungkin